Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Dengan harapan kita semua senantiasa sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Peniwen mengucapkan selamat membangun ibadah hari Minggu, peringatan turunnya Roh Kudus, dan Tuhan selalu memberkati kita. Jemaat yang terkasih, walaupun situasi saat ini kurang menyenangkan, hati kita semua di tengah pandemi COVID-19, Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan selalu mengajak seluruh warga jemaat untuk senantiasa membangun persekutuan melalui peribadatan-peribadatan dan doa-doa di rumah kita masing-masing. Agar bencana yang sedang melanda di tengah-tengah dunia ini, khususnya di negara tercinta Indonesia, boleh segera berakhir oleh kuasa Kristus sendiri. Pada hari ini, kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Nya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Dan mari kita awali peribadatan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 233 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini mari kita bersama memasuki peribadahan kita dengan pengakuan yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Dia yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kita bersama memuji dari Kidung Jemaat 233, baitnya yang ketiga. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini kita bersama memperingati sebuah peristiwa gerejawi yang tentunya berkesan bagi kehidupan keimanan kita. Peristiwa itu adalah peristiwa Pentakosta atau yang kita kenal dengan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun dan hadir, memberikan kekuatan serta kemampuan bagi setiap orang untuk menjalankan rupa-rupa pelayanannya di dalam kehidupannya masing-masing. Dan adapun firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini, tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-22, yang berbunyi demikian.
Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Mari kita sambut bersama firman Tuhan yang mendasari ibadah kita dengan kita kembali memuji dari Kidung Jemaat 240A, baitnya yang pertama saja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita membangun ibadah pada minggu ini, juga dalam peringatan Hari Raya Turunnya Roh Kudus, sudah saatnya kita akan membaca, serta merenungkan firman Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Namun sebelum kita lakukan itu semua, saudara semua, mari kita berdoa dulu, agar Tuhan sendiri yang membimbing, memimpin kita dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terbukti ya Tuhan, di dalam kami membangun ibadah pada hari ini, dari awal hingga sampai saat ini, kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan dengan penuh keselamatan. Ya Tuhan, sudah saatnya ya Tuhan, di dalam kami membangun ibadah pada saat ini, kami rindu akan firman-Mu. Kami akan bersama-sama untuk membuka, membaca, serta merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu semua kami lakukan ya Tuhan, kami mohon, kiranya Engkau membuka pintu hati kami, membuka pintu iman kami semuanya, sehingga nanti kami boleh benar-benar mengerti, memahami apa yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu pada saat ini. Ruangan yang kami pakai untuk merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, kiranya Engkau selimuti dengan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, saudara Taksiria. Hamba-Mu ini adalah manusia ya biasa ya Tuhan, yang tidak lepas dari kekurangan. Tetapi kami percaya, Engkau yang memanggilnya, Engkau yang memakainya, maka Engkau sendiri yang akan memampukan saudara kami ini. Sehingga apapun yang diucapkan, itu semua karena kehendak-Mu. Sehingga firman-Mu pada saat ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, lebih-lebih bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama, yaitu diambil dari kitab 1 Korintus 12, ayatnya ayat ketiga sampai 13. Yang demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan.
dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua, jemaat yang terkasih, yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih berusaha melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali mempersiapkan hati kita. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 58, baitnya yang pertama saja. Selamat pagi jemaat yang terkasih, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentunya sukacita kita rasakan di dalam hati kita masing-masing, karena tanpa kita sadari, saat ini kita sudah berada pada penghujung bulan Mei. Bukankah kita merasa jika waktu ini berjalan dengan begitu cepat? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, selama perjalanan kehidupan kita di tahun ini, kira-kira adakah peristiwa yang menyenangkan hati kita? Peristiwa yang menyenangkan hati seringkali tidak harus berasal dari sesuatu yang berlebihan, tetapi bisa kita temukan di dalam perihal-perihal sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah kita menerima pemberian dari orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita menerima pemberian-pemberian apapun itu, sesederhana apapun pemberian itu, tetapi jika barang atau benda itu diberikan dengan penuh ketulusan hati, kita memiliki relasi yang baik dengan si pemberi hadiah, tentunya kita merasakan sukacita di dalam hati kita. Kita rasanya ingin sekali
segera menggunakan barang-barang tersebut supaya orang yang memberikannya merasa puas. Wah, ternyata apa yang saya berikan benar-benar dihargai nilai gunanya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, jemaat yang terkasih, rupa-rupa berkat, hal-hal indah, hal-hal sederhana yang bermakna yang kita terima di dalam kehidupan bisa mendatangkan sukacita. Apalagi jika pemberian yang kita terima itu adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang luar biasa, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus bagi kita semua. Umat atau jemaat di Korintus dalam bacaan kita pada hari ini, mereka semua juga menerima rupa-rupa Roh Kudus di dalam diri mereka masing-masing. Tentu karunia yang mereka miliki berbeda-beda, tidak ada yang semuanya sama. Tentu setiap orang menjalankan peran dan pelayanannya dengan metode dan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, tetapi sayangnya jemaat yang terkasih, seluruh karunia yang begitu indah yang diterima oleh jemaat Korintus pada saat itu tidak dimanfaatkan dengan tujuan atau motivasi yang baik, tetapi justru dijadikan sebagai sarana untuk menyombongkan diri, untuk beradu uji siapa yang paling jago di antara mereka. Kesombongan-kesombongan pribadi semacam inilah yang akhirnya menimbulkan perpecahan di dalam kehidupan bersama yang telah dibangun oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus. Korintus sendiri, tentu kita masih ingat ya, bagaimana konteks kota Korintus itu adalah sebuah tempat yang ramai, pelabuhan, jalan utama perdagangan, transaksi terjadi di sana. Banyak orang asing yang sekedar transit atau bahkan dengan sengaja datang ke Korintus untuk berwisata. Bisa kita bayangkan betapa besarnya peluang yang ada bagi setiap orang jika memang mereka ingin beradu uji dengan kemampuan masing-masing yang mereka miliki. Peluang ada di sana dan jemaat Korintus memanfaatkannya dengan tidak bijaksana. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada hari ini menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus dan juga bagi kita semua, bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Setiap kita pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki talenta yang tidak sama. Tetapi bukan berarti ada talenta yang lebih rendah kadar nilainya. Tentunya tidak, semuanya sama berharganya. Justru karena talenta kita yang berbeda-beda itu, diharapkan kita semua dapat bersatu menjadi satu tubuh untuk menjalankan pelayanan. Nah, seperti yang kita tahu, jika kita sudah berpelayanan bersama di dalam satu tubuh, tentu tidak ada yang ingin menyombongkan diri sendiri. Semua berjalan seirama, semua berjalan dengan penuh harmoni. Diharapkan sukacita di dalam persekutuan yang seperti itu pula lah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita selepas kita mengimani bahwa peristiwa Pentakosta telah terjadi di dalam kehidupan keimanan kita semuanya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama di penghujung bulan Mei ini kita melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Talenta atau karunia apa yang kita miliki, dan sudahkah talenta itu kita gunakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, baik melalui gerejanya atau juga melalui sesama kita, atau justru kita juga seringkali masih terjebak dengan sikap yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Kiranya seluruh niat hati baik kita untuk bersatu tubuh menjalankan segenap pelayanan kita dengan penuh sukacita bisa terjadi dan terlaksana karena Tuhan sendiri yang sudah membimbing kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Setelah kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama merespon firman yang telah kita rasakan
dengan kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 237 baitnya yang pertama saja. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah firman Tuhan yang kita renungkan bersama memperkuat iman dan keyakinan kita, mari kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan segala abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama kembali menyatukan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan doa syafaat kita yang akan kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Pemilik segala kehidupan, kami bersyukur, kami memuji atas setiap karunia dan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Roh Kudus yang Tuhan karuniakan, untuk menguatkan diri kami masing-masing, untuk menjalani dan menghayati pelayanan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya setiap karunia ataupun setiap talenta yang Tuhan berikan dapat kami maksimalkan untuk membawa kasih baik melalui gereja-Mu atau melalui sesama yang ada di sekeliling kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk membawa terang, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, secara khusus GKJW Peniwen, biarlah kiranya semuanya Tuhan berkati, baik seluruh pribadi yang berkarya pelayanan di gereja, mulai dari Bapak Pendeta sekeluarga, seluruh penatua dan diaken, staf dan karyawan, komisi-komisi, biarlah semuanya Tuhan perlengkapi dan Tuhan berikan kemampuan. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, biarlah kesemuanya Tuhan berikan penjagaan, Tuhan berikan perlindungan, sehingga di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap persoalan yang dialami, mereka dapat terus menjalani kehidupan dengan sukacita dan ungkapan syukur. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pengayoman. Kami juga menyerahkan segenap pemerintahan yang ada di sekeliling kami. Biarlah seluruh pribadi yang mengambil peran di sana, Tuhan berikan kebijaksanaan.
Demikian juga dengan segala sesuatu yang diputuskan, biarlah membawa kesukacitaan, membawa kesejahteraan di dalam kehidupan bersama. Kiranya Tuhan juga memampukan kami semua, seluruh umat yang Tuhan kasihi, untuk dapat menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, dengan baik dan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan bagi segala situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, segala sesuatu yang berubah, segala sesuatu yang menjadi baru, menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan kerinduan-kerinduan di dalam hati kami, sebagaimana kerinduan kami untuk menjalankan persekutuan bersama. Namun kiranya biarlah Tuhan memberikan kekuatan di dalam hati kami masing-masing, Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga dalam setiap peristiwa, dalam setiap tindakan yang kami ambil, semuanya membawa kesukacitaan dan hal baik bagi kehidupan bersama. Biarlah kiranya keberadaan kami membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh permohonan kami, seluruh hidup dan kehidupan kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita persembahkan persembahan bagi Tuhan yang terambil dari sebagian berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kita mempersembahkan persembahan ini, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 38 yang begini firman-Nya. Hendaknya kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan di dalam menghaturkan persembahan ini, marilah kita iringi pujian Kidung Jemaat angka 298 bait yang ke-1.
Jemaat yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan kita ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Meski kami menghadapi tantangan di dalam hidup ini, kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan kami. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu telah memberi kekuatan baru dalam hidup kami. Demikian juga firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama Tuhan, telah semakin menambahkan iman kedewasaan kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami melalui keluarga kami masing-masing bersama-sama menghaturkan persembahan bagi-Mu. Seberapa yang telah kami persembahkan Tuhan, kiranya Engkau terima dan Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana kemuliaan nama-Mu di atas dunia ini. Dan bagi tangan-tangan yang telah mempersembahkan bagi-Mu Tuhan, kiranya Engkau limpahi dengan kecukupan dan Engkau anugerahi dengan kesehatan. Dan juga kepada yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau beri roh kebijaksanaan. Demikian Bapa, doa kami haturkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan tetap setia pada seluruh panggilan pelayanan kita sesuai dengan kemampuan atau talenta yang kita miliki. Bukan untuk kesombongan diri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita bersama memuji dari Kidung Jemaat 235, baitnya yang pertama. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita memohon berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya turun dan menyertai kita semua, bukan hanya pada hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Amin.